Saudara, seorang petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta terekam kamera naik ke kap mobil yang melaju kencang. Pengemudi mobil melaju karena menolak dihentikan petugas Dishub yang sedang patroli. Peristiwa berbahaya ini terjadi pada Rabu 3 Januari ketika petugas Dishub sedang berpatroli di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Petugas kemudian berusaha menghentikan pengemudi minibus yang diduga mengacungkan jari tengah pada petugas untuk menanyakan maksudnya. Namun pengemudi tersebut menolak, berhenti dan melajukan kendaraan. Seorang petugas yang hampir tertabrak terpaksa melompat ke atas kap mobil. Pengemudi tersebut bahkan melajukan kendaraannya secara zigzag. Petugas tersebut baru dapat turun dengan selamat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Yan Iskandar Syah, petugas Dishub yang terbawa di atas kap mobil menceritakan ia terpaksa lompat karena nyaris tertabrak. Menurutnya petugas berusaha menghentikan pengendara yang diketahui bernama Andika Randa karena ingin mengklarifikasi alasan mengacungkan jari tengah sambil memvideokan para petugas Dishub. Namun pengemudi terus melaju bahkan sempat menyenggol sepeda motor. Ketika dia bolak-balik mundar-balik 4 kali gitu, dia sambil merekam video sambil mengacungkan jari tengah. Maksudnya petugas tuh berinisiatif untuk menanyakan, untuk mengklarifikasi maksud dan tujuan apa merekam dan mengacungkan jari tengah. Tapi ya beliau tidak kooperatif. Pengemudi ini mencoba untuk melaju kendaraannya. Ketika saya dekati, beliau langsung tancap gas sehingga saya dengan refleks megang wiper. Saya loncat ke kendaraan tersebut, saya megang ke mobil Avanza tersebut. Dia langsung tancap gas dan membawa kendaraannya itu dengan begitu cepat, lanjut zigzag dia. Saudara, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan persoalan petugas yang naik ke atas kap mobil tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pelaku telah meminta maaf dan petugas Dishub terkait pun telah memaafkan. Syafrin berharap masyarakat tetap menghormati petugas yang berpatroli dan mematuhi aturan soal parkir di Jakarta. Kendaraan tersebut dalam rangka menanyakan apa maksud dan tujuan yang bersangkutan mengacungkan jari telunjuk tengah ke petugas, tetapi yang bersangkutan tidak kooperatif, bahkan secara perlahan mulai melajukan kendaraannya, dan bersamaan ada petugas kami yang berada di tengah itu terpaksa harus melompat dan berada di kap mobil yang bersangkutan. Kami difasilitasi oleh rekan-rekan kepolisian, kemudian diselesaikan secara kekeluargaan, di mana yang bersangkutan sudah menyampaikan permohonan maaf dan anggota kami yang ikut terbawa juga sudah memaafkan. Saudara, KPU telah menetapkan 11 panelis debat Pilpres ketiga yang akan digelar 7 Januari mendatang. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar memprotes keberadaan 2 panelis dari Universitas Pertahanan atau UNHAN. Muhaimin menyatakan keberatan karena UNHAN berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto. Prabowo saat ini juga menjadi salah satu peserta Pilpres 2024. Muhaimin khawatir panelis dari UNHAN tidak bisa bersikap objektif. Deklarasi dan doa. Terus terang saya protes karena itu mengganggu objektivitas. Karena apapun UNHAN di bawah Pak Prabowo, Menhan. Karena itu protes, syukur-syukur bisa diganti. Ya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui ribuan relawan di Blora, Jawa Tengah. Ganjar mengingatkan relawan untuk taat aturan agar kejadian penganiayaan relawan di Boyolali tidak terulang kembali. Ganjar meminta relawan tetap kompak dan terus menyampaikan program-program Ganjar Mahfud pada masyarakat. Ganjar juga mengingatkan para relawan untuk taat aturan agar kejadian penganiayaan relawan di Boyolali tidak terulang. Namun Ganjar memastikan jika ada pendukung yang disakiti, pihaknya akan terus melawan.
Mari kita semuanya jaga ketentuan, ikuti aturan agar tidak ada kejadian seperti yang ada di Boyolali. Jadi kalau kemudian kita disakiti, pasti kita akan melawan. Ya. Tapi kalau kemudian kita bikin gara-gara, ya kita harus minta maaf ya. Dan kita bukan tidak bisa ditindak loh, kita juga bisa ditindak. Maka ikuti aturan dan jangan bikin persoalan. Tapi kalau kita dihalang-halangi, tabrak bagian. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengonfirmasi pengendara mobil yang nekat membawa petugas dishub di kap mobil terjadi saat razia parkir. Kita kembali usai jeda. Pemilu 2024 diikuti oleh